Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Oke, selamat datang di Cerita Orang Dalam. Ini episode dadakan ya, karena sebenarnya agak seru nih. Karena tadi malam Mas Billy, ini temen kita, itu terkenal karena di-mention sama Ade Armando di Cokro TV. Sebenarnya nggak terlalu penting sih apa isunya buat secara umum, tapi sebenarnya yang sangat krusial adalah tuduhannya yang nggak ada dasarnya gitu. Jadi Ade Armando itu mencuplik berita lalu menghubungkan dengan kejadian lainnya yang nggak ada hubungannya. Di mana sebenarnya yang coba Ade Armando sampaikan adalah bahwa sewaktu Anies Baswedan datang ke rumah doa Alpha Omega, rumah doa Alpha Omega itu adalah bagian dari aliran sesat yang punya ritual nggak jelas lah gitu kira-kira ya. Itu sebenarnya dua hal yang berbeda, dan nanti sebenarnya akan diceritakan sama Billy. Kita sekarang saat ini sedang sama Billy, yang kalau teman-teman sempat ngeliat video dapur itu Billy ini adalah apa ya? Yang dituduhkan sama Ade Armando adalah orang dekat yang membawa Anies Baswedan ke uh, rumah doa Alpha Omega yang dianggap sesat itu. Nah, sekarang selamat siang Kakak Billy. Selamat siang Kakak Angga. Nah, sebenarnya ini Bill, sebenarnya rumah doa Alpha Omega itu yang rumah yang kemarin kita datengin itu apa? Dan sebenarnya sama tuduhan yang disampaikan itu apa sih, Bill? Ya. Jadi sebenarnya supaya ditarik mundur supaya kita dapat background yang jelas ya tentang historinya ya mungkin ya. Kenapa sampai nanti ujungnya kenapa Pak Anies sampai datang ke lokasi tersebut. Jadi kan tadi kan Angga sempat mention tentang video dapur ngah ya, yang dimana di situ cerita personal saya gimana historinya ikut Pak Anies ya waktu itu. Dan sebenarnya ketika saya bekerja dengan Pak Anies dan kemudian itu jadi otomatis secara nggak langsung mendekatkan juga keluarga kita, ya, termasuk orang tua saya gitu. Jadi sebelum Alpha Omega ini diisukan dengan segala macam isu kan sebenarnya jauh sebelum itu, bahkan sebelum saya menikah pun itu sudah kenal ya dengan orang tua, karena biasanya waktu hari besar gitu kita sambungkan call terus mereka telepon gitu. Jadi orang tua saya itu selain kenal personal dengan Pak Anies jauh sebelum beliau jadi siapapun di jabatan politis yang pernah diemban, itu memang kenal dengan beliau. Ketika kami menikah pun 2015 beliau jadi menteri juga, itu makin mendekatkan. Dan itu yang jadi catatan ketika kemarin beliau datang di Alpha Omega. Sebenarnya kunjungan ini bukan kunjungan yang pertama, tapi kunjungan yang kedua. Tahun 2021 sudah pernah datang ke Alpha Omega. Dan di situ sih yang kita highlight, yang kita perlu sama-sama pahami bahwa kunjungan itu adalah kunjungan kekeluargaan, bukan kunjungan agenda politik. Jadi kalau kemarin kunjungannya dalam rangka undangan Nasdem, kan itu ada beberapa agenda. Tapi selain ada agenda itu kan ada agenda yang Pak Anies sendiri pengen berkunjung, salah satunya ke Alpha Omega. Dan jadi pertanyaan juga, Alpha Omega itu apa? Kenapa disebut rumah doa? Terus kemudian sempat dimention rumah Tuhan. Jadi kan Alpha Omega ini sebenarnya awalnya berangkatnya dari persekutuan doa. Jadi kan kita kalau di Kristen itu kan kalau kita bicara institusi organisasi itu kan ada gereja, tapi biasanya orang-orang yang sebelum membentuk wadah gereja institusi itu mereka kumpul dulu tuh, beberapa kepala keluarga kumpul bikin persekutuan doa. Alpha Omega berangkatnya juga dari persekutuan doa. Jadi bapak saya itu sekarang full time melayani. Melayani kan istilah dalam kekristenan orang yang sudah mengabdikan diri sepenuhnya untuk mengurusi gereja dan jemaat ya. Jadi Alpha Omega itu awalnya berangkat dari persekutuan doa, terus kemudian dalam beberapa tahun terakhir ini sudah legal menjadi sebuah organisasi, bentuknya yayasan. Dan kan sebenarnya kalau term rumah doa itu kan sebenarnya hak semua orang menggunakan term itu ya. Kalau kita sebut gereja ya itu juga rumah doa, itu juga rumah Tuhan. Jadi penggunaan nama rumah doa Alpha Omega ini sepenuhnya diambil dan dipilih atas dasar sadar dan juga
yang menunjukkan sebuah entitas gereja. Dan Alfa Omega ini sebenarnya Alkitabiah, jadi berangkat dari istilah dalam Alkitab. Kalau Tuhan Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi itu historinya Alfa Omega yang disentani ya. Karena kemarin di video yang ramai itu kan ada dua entitas yang beda. Itu sih sejarahnya singkatnya. Nah, kalau yang yang ramai itu berarti bukan disentani, Bil? Bukan. Jadi kan ini lucu ya sebenarnya. Yang ramai itu kalau kita cermati di video itu yang mungkin sekarang udah nggak ada kali ya videonya, tapi viewernya sudah sampai ratusan ribu itu. Dan itu yang kita sayangkan kan sebenarnya. Yang dimention di situ adalah namanya sama Alfa Omega. Sebenarnya kan nama sama itu kita bisa menjumpai dengan lazim lah. Misalkan nama gereja Pelita itu pasti banyak kan namanya nama gereja Pelita. Dan kalau di rumah-rumah ibadah yang lain, agama lain pun kan kesamaan nama itu kan sebenarnya nama yang lazim ya digunakan. Dan mungkin yang dilakukan Pak Ade dan timnya ini mungkin risetnya kurang cermat, kurang cerdas. Yang pertama dia mention Kabupaten Supiori Jayapura, sedangkan itu kan sudah dua kabupaten yang berbeda. Kabupaten Supiori dan Kabupaten Jayapura. Betul. Yang Alfa Omega yang di-mention di awal itu adalah Alfa Omega yang Alfa Omega dalam tanda kutip nyeleneh itu ya, itu kan yang ada di Kabupaten Supiori, sedangkan yang Alfa Omega yang punya ayah saya ini adalah di Kabupaten Jayapura di Sentani. Itu kan sebenarnya dari titik lokasi aja sudah beda. Itu sudah membedakan yang dimensinya dua lokasi yang berbeda tapi dianggap dalam satu lokasi. Itu sih. Tapi yang jadi catatan juga kan dalam video tersebut yang beredar itu kan ada dua fakta yang diungkap. Fakta yang awal yang diungkap itu kan yang negatif-negatif tuh tentang praktek peribadatan yang nyeleneh, terus segala macam hal yang aneh itu. Lalu yang kedua kan yang tentang apa Papuan Language Institute ya. Yang di hal yang kedua itu. Jadi keduanya Alfa Omega yang di Kabupaten Supiori dan Kabupaten Jayapura ini nggak mempunyai hubungan apapun. Betul. Mungkin hanya sama secara penamaan ya, secara nama organisasinya Alfa Omega, tapi saya tegaskan sekali lagi bahwa keduanya tidak memiliki hubungan apapun, dan bahkan secara jarak pun jauh, harus menempuh flight mungkin sampai hampir 2 jam ya, karena yang satu kan di dekat Biak, yang satu di Jayapura ya. Kalau dilihat di Google Map dia ada di pulau sendiri gitu, beda jauh banget sama yang ada di Sentani gitu. Iya. Itu sih. Siap. Ya. Sehingga memang kesimpulannya terlalu hasil risetnya enggak, misalnya lihat nama, oh ini sama-sama di Papua, namanya sama, oh mungkin ini sama nih, udah kita gabungin aja lah jadi satu gorengan kira-kira gitu lah ya. Iya. Nggak, tapi itu kan fatal sekali sebenarnya, dari lokasi aja kan sudah jadi pertanyaan ya, satu di Biak, satu di Jayapura, ini hubungannya apa, itu nggak coba didalami gitu. Jadi ini kedua organisasi yang sangat jauh berbeda sih. Bahkan organisasinya yang di Biak itu setahu saya sudah nggak ada malah semenjak kasus yang itu. Yang digerebek itu ya lah ya, yang dipermasalahkan. Yeah. Nah, lalu tadi kan Billy sempat sampaikan nih bahwa sebenarnya nggak cuma kegiatan agama aja, tapi juga ada Language Institute gitu. Itu sebenarnya geraknya di bidang apa, Bill? Sebenarnya ngapain sih Language Institute itu ada di Rumah Doa Alfa Omega? Jadi kan Alfa Omega ini sebenarnya cita-cita Bapak dan teman-teman yang mendirikan ini kan sebenarnya menjadikan ini selain jadi tempat ibadah, jadi rumah kemanusiaan, bisa digunakan untuk apapun. Dan sebenarnya kan Rumah Doa Alfa Omega yang sekarang berdiri itu adalah lokasi yang berbeda dari awal berdirinya Alfa Omega, karena waktu itu 2019 kalau kita sama-sama ingat kan terdampak banjir bandang. Tempat ibadah Alfa Omega yang saat itu ada pun juga terdampak, sehingga mau nggak mau harus berpindah ke lokasi yang baru. Dan ketika banjir bandang itu, kalau teman-teman sempat melihat video ini Dapur Ngah, itu kan juga didirikan waktu pasca banjir bandang tersebut. Termasuk yang ketika dikunjungi kemarin itu adalah lokasi yang berdiri mulai tahun 2019 dan bisa dipergunakan dari tahun tersebut gitu. Lalu yang tadi saya cerita itu kan dipergunakan untuk aktivitas macam-macam. Jadi itu sering digunakan untuk tempat nikahan, sering digunakan untuk tempat bakti sosial, termasuk juga yang
disinggung dalam video itu adalah pelatihan bahasa Inggris. Itu sebenarnya bukan inisiatif dari kami, tapi kita bermitra dengan salah satu organisasi di Jayapura juga yang punya concern terhadap anak muda dan pelatihan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris. Wow. Dan karena itu ada beberapa titik, salah satu yang dipakai jadi host adalah tempat kami di Rumah Doa Alpha Omega tersebut. Jadi selain yang dimention itu sebenarnya banyak hal yang sudah kegiatan yang sudah dikerjakan. Kalau itu bisa dikulik-kulik juga lah di media sosial, di Facebook terutama. Itu aktivitas yang sudah banyak dilakukan di Rumah Doa tersebut gitu. Jadi ya manfaat buat masyarakat sekitarnya juga banyak gitu. Jadi maksudnya apa namanya, rumah doanya ya punya andil di masyarakat gitu. Jadi bukan cuma nggak seperti yang dituduhkan gitu ya, aneh-aneh lah, macam nyeleneh gitu. Sayang banget ketika tempat yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan sosial, peningkatan kualitas anak muda gitu, pendidikan anak muda itu dituduhkan aneh-aneh gitu ya, tanpa riset yang cukup. Mungkin karena supaya cepat aja lah, biar rame gitu kira-kira. Ya, Nah, terakhir Bill, mungkin ini apa, kalau tadi udah sempat lah gambar apa dua, karena kalau misalnya kelamaan juga kayaknya udah cukup ya, udah cukup ngegambarin bahwa sebenarnya yang dilakukan sama Ade Armando itu penggiringan opini yang sangat buruk lah. Tapi sebenarnya yang menarik adalah dia sempat mention tentang bapak tua, orang tua di situ gitu, yang menyambut Pak Anies, kasih noken dan segala macamnya. Sebenarnya dia siapa, Bill? Ya, jadi kan kalau dalam video yang ditampilkan di tempat Ade Armando itu kan juga sebenarnya mengutip yang dari Dapurnya ya, Dapurnya channel videonya. Sebenarnya yang menyambut itu justru bukan orang dari Alpha Omega. Jadi bapak yang dia maksud, pria paruh baya yang mengalungkan noken itu adalah salah satu tokoh adat yang disegani di Kabupaten Jayapura, pertama di Sentani. Jadi kalau di situ kan menyebutnya ada nama istilah Undo Afi ya. Undo Afi itu adalah kepala dari beberapa kepala suku gitu. Termasuk bapak yang Bos Enoh yang dimaksud di video tersebut. Itu kenapa dia sampai menyambut di depan, bukan kami sebagai yang punya rumah gitu ya, ayah saya atau ibu saya, karena di sana kan sangat memegang erat ya, sangat menghargai betul adat, sangat menghargai betul kepala suku, tokoh adat yang ada di sana, sehingga yang secara kultur yang ada di sana yang harus menyambut itu adalah tokoh adat yang dituakan di sana. Dan yang menyambut itu termasuk yang mengalungkan noken. Terus kemudian kalau kita cermati juga yang sempat ramai jadi perbincangan kan pemberian nama Yohanes. Nama, betul. Ya, dan pemberian nama Yohanes kan sebenarnya bukan kami yang meminta, bukan Pak Anies juga pun yang meminta supaya diberikan gelar nama. Dan itu pun kan mungkin secara spontan beliau memberikan gelar tersebut supaya mungkin secara penyapaan jadi lebih dekat, karena kan kalau kita familiar dengan nama-nama orang di Indonesia Timur kan pasti nama-nama tokoh dalam Alkitab termasuk Yohanes kan. Jadi mungkin itu ada misi tertentu dari mereka, dan kita pun kan sebenarnya nggak punya hak untuk melarang ya, karena siapapun kan berhak memberikan nama, termasuk tokoh adat yang di sana. Dan ketika pemberian nama itu pun kan juga bukan satu hal yang harus kita anggap sebagai hal yang serius ya, kemudian harus mengurus dokumen administrasi untuk merubah nama dan seterusnya, kan enggak. Itu kan sebenarnya wujud penghargaan sebagai tamu yang datang. Terus kemudian dalam video tersebut kan juga sempat diungkap sudah dianggap sebagai anak sendiri, dan ketika sudah dianggap sebagai anak sendiri kan sebagai orang tua kita menitipkan sesuatu, termasuk yang disebut situ kan kita menitipkan aspirasi yang dimasukkan ke dalam noken. Jadi itu sebenarnya filosofis sekali Pak Aga. Jadi kan itu yang biasa dilakukan oleh seorang tokoh adat ya, hal yang seperti itu gitu. Dan itu kan kayak ya itu tadi ya, tuan rumah, ada tamu datang, tamunya sudah kita anggap keluarga nih, biar kita enak ngobrolnya, saya panggil kamu Yohanes aja ya, gitu, kira-kira gitu ya kan. Ibaratnya sama kayak dulu sempat ada orang yang dipanggil Gus gitu, kayak Hotman, kan juga sempat bilang Gus Hotman, yang kayak gitu-gitu. Itu kan bukan hal yang krusial mengubah agamanya, mengubah KTP segala macam, tapi kayak supaya kita akrab, kita kasih nama lah gitu. Betul. Yohanes ya, Anies ya, mungkin sama-sama gitu. Mungkin ya di
Pak Ondo Afinya mikirnya seperti itu gitu ya kira-kira. Ya, dan itu yang perlu ditegaskan lagi kan itu inisiatif beliau sendiri ya. Pak Ondo Afi itu memberikan gelar tersebut dan termasuk pembicaraan ketika menyambut itu ya juga sepenuhnya ini ya unscripted ya, bukan hal yang di skrip harus dia bacakan nggak, tapi itu sepenuhnya percakapan yang dia coba bangun dengan tamu yang datang gitu. Dan sebenarnya yang disesalkan juga kan itu di-mention siapa ini orang yang memberi nama. Dan ketika itu disinggung sebenarnya cukup ini ya, cukup kalau saya anggap sih cukup melukai hati-hati mereka atau adat yang di sana karena ketika satu Ondo Afi terdampak juga pasti kan Ondo Afi yang lain, kepala-kepala suku yang lain juga akan merasa bahwa oh ini ada yang mencoba dalam tanda kutip melecehkan ya tentang apa yang ada kami lakukan. Dan kayaknya kalau nggak salah nggak cuma satu Ondo Afi ya yang datang ke ya banyak waktu itu ada beberapa Ondo Afi di Tabi, termasuk Ondo Afi besar di Pak Yanto Eluai datang, lalu ada Pak George Awi datang, dan juga ada beberapa Ondo Afi dari kawasan Sentani sendiri yang datang. Kan kalau di wilayah adat Papua kan ada 7 termasuk Tabi, Tanah Tabi itu. Di Tanah Tabi pun ada, kalau saya nggak salah ingat angkanya ada 80-an lebih Ondo Afi yang di sana. Dan itu hampir mungkin kalau kita jumlah mungkin bisa hampir 10 orang yang datang di pertemuan tersebut. Cuma yang menyambut di depan 1 orang. Tapi kalau pas masuk ke di dalam forum itu kan sudah ada beberapa orang di dalam situ juga. Iya, jadi memang agak apa ya, disayangkan ya, maksudnya ketika dalam konteks ya mungkin pilpres dia punya calon atau sendiri atau apa, tapi caranya jadi melukai orang yang aktif di Rumah Doa Alpha Omega gitu, yang udah bekerja untuk masyarakat di situ gitu, juga untuk tokoh-tokoh adat yang ada di. Iya, dan beberapa orang juga secara inisiatif chat saya setelah kejadian semalam itu menuntut supaya yang membuat video itu meminta maaf. Tapi nggak tahu, sepertinya videonya sudah dihapus karena mungkin ketakutan yang bersangkutan atau mungkin ngerasa salah ya, mengungkap fakta yang salah. Tapi itu yang sangat disayangkan sih ketika kalau kita bicara tentang apa ya, local wisdom, tentang kearifan lokal itu kan ketika ketua adatnya atau ketika ketokohan salah satu tokoh itu merasa tersinggung atau dilukai, itu pasti Anda juga melukai banyak orang yang bersama dengan beliau gitu. Jadi itu yang disayangkan dari video itu beredar, karena bukan cuma menyerang secara ini ya, secara agama, secara dengan berita-berita yang ngawur tentang ritual sesat dan lain sebagainya, tapi juga ada para tokoh adat, para tetua adat yang di situ disinggung juga gitu. Itu yang disayangkan sebenarnya. Siap. Oke, makasih Kakak Billy. Ini jadi apa ya? Sebenarnya yang juga sedih adalah banyak juga teman-teman di grup WhatsApp yang jadinya misinformasi gitu ya. Jadinya salah dapat informasinya gitu, dan semoga pasca percakapan kita ini bisa informasinya lebih clear. Masalahnya jadi nggak terlalu besar, karena memang ya 500.000 orang yang nonton tuh banyak banget gitu ya. 500.000 gitu, dan pasti dari 500.000-nya ya adalah yang jadi terkena disinformasi gitu, bahkan kayak mungkin dalam percakapannya kayak menghina Ondo Afi gitu. Aduh, itu kan jangan sampailah. Terima kasih Kakak Billy. Ya, semoga cukup menjelaskan ya. Cukup. Semoga cukup menjelaskan apa permasalahan yang ada sekarang. Nih Kakak Billy sekarang lagi suasana Natal, tahun baru, lagi liburan sama keluarga nih, terpaksa harus ngasih bukan klarifikasi ya, kasih penjelasan lah, karena ada orang-orang yang berusaha mengusik kedamaian Natal. Tapi Desember Damsnya ini jadi catatan nih, diomongin di Cokro TV. Ini salah satu capaian. Terkenal Kakak Billy lo jadi masuk Cokro TV lo. Gokil. Thank you. Siap, makasih Kakak Billy. Selamat liburan.